Melanjutkan pembahasan soal CPNS-TU. Soal nomor 16 adalah gambar yang sesuai dari kelanjutan tiga gambar ini adalah, perhatikan gambar yang pertama, kita patokannya pada titik 1 ini. Gambar pertama ada titik 1 di sini. Gambar kedua ada 2 titik di sini dengan di sini. Gambarnya ini saling berseberangan. Gambar ketiga ada 3 titik di sini dan di sini. Maka gambar keempat akan ada 4 titik yang berseberangan dengan titik ini, yaitu akan ada di sini. Jadi jawaban yang benar adalah gambar yang C. Soal nomor 17. Salah satu diagonal belah ketupat panjangnya 3x plus 8 dan diagonal satunya adalah 32. Jika luasnya adalah 160 cm kuadrat, berapakah nilai X? Luas dari belah ketupat adalah L sama dengan setengah kali diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Luasnya adalah 160 sama dengan setengah dikalikan diagonal 1, 3x plus 8 dikalikan diagonal 2, yaitu 32. 32 sama 2 bisa kita coret menjadi 16. Terus 16 ini juga bisa saling dihilangkan dengan 16 yang di sebelah sini. Jadi ruas kiri tinggal 10 sama dengan ruas kanannya tinggal 3x plus 8. Sehingga 10 dikurangi 8 sama dengan 3x. Saya lanjutkan sebelah sini. 10 kurangi 8 itu 2 sama dengan 3x. Maka x sama dengan 2/3. Jawaban yang A. Soal nomor 18. Suatu keluarga mempunyai 4 anak yang bergelar sarjana. A memperoleh gelar sarjana sesudah C, B memperoleh kesarjanaan sebelum D dan bersamaan dengan A. Urutan yang benar dalam memperoleh kesarjanaan adalah, kita asumsikan yang dapat gelar sarjana dulu itu nilainya yang paling besar. Dari sini A memperoleh gelar sarjana sesudah C, artinya C lulus lebih dulu. Jadi bisa kita tulis A lebih kecil dari C. Kemudian B memperoleh sarjana sebelum D dan bersamaan dengan A. Berarti B dan D lulusnya lebih dulu B. Berarti bisa kita tulis B lebih besar dari D. Kemudian B ini lulusnya bareng A. Berarti A sama dengan B. Dari sini bisa kita tulis kesimpulannya, berarti urutannya yang paling kecil adalah D, kemudian A sama dengan B, kemudian C. Dari kesimpulan ini maka kita bisa menentukan jawaban bahwa yang lulus duluan adalah C, kemudian B atau A, kemudian yang lulus terakhir adalah D. Untuk opsi A, D memperoleh gelar sarjana sebelum C. Ini benar ya, D lebih kecil dari C. Kemungkinan yang A, kita cek yang lain dulu. A memperoleh gelar sarjana sesudah D. Ini salah, harusnya A lulus dulu dibanding D. Yang C memperoleh gelar sarjana sebelum D. Ini juga salah, karena C lulus duluan. A memperoleh gelar sarjana bersamaan dengan D. Salah, A itu harusnya bersamaan dengan B. Dan B mendapatkan gelar sarjana sebelum C. Ini juga salah, karena yang lulus duluan adalah C. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Soal nomor 19. Dari deret 4, 9, 14, 19, 24. Nilai dari 294 adalah suku ke. Kita lihat polanya dulu. 4 ke 5 itu naik 5. 9 ke 14 naik 5 juga. 14 ke 19 naik 5 juga. Dari pola ini kita dapat menentukan bahwa ini adalah barisan aritmatika dengan nilai A sama dengan 4 dan bedanya adalah 5. Terus nilai 294 ini adalah suku keberapa? Berarti ini sebagai UN. Kita ketahui rumus UN dari aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1 B. Yang ditanyakan adalah suku ke, berarti N. Kita masukkan saja angkanya. 294 sama dengan 4 ditambah N-1 kali 5.
Ini akan menjadi 294 kurangi 4 sama dengan 290 sama dengan N-1 kali 5. 290 dibagi 5 adalah 58 sama dengan N-1. Maka 58 ditambah 1 sama dengan N, sehingga N sama dengan 59. Jadi 294 ini adalah suku ke-59. Jawaban yang C. Soal nomor 20, dari deret 4, 9, 15, 19, dan 24, jumlah 5 suku pertama bilangan ganjilnya adalah, ini kan deret yang sama dengan nomor 19. Jadi pola ganjilnya akan sama dengan 9 ke 19 plus 10. Nanti juga akan plus 10 juga. Ditanyakan jumlah 5 suku pertama. Berarti N-nya sama dengan 5. Untuk A-nya adalah 9 dan B-nya adalah 10. Yang ditanyakan adalah jumlah suku, yang mana persamaannya adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N-1 kali B. Maka Sn-nya sama dengan 5 per 2 dalam kurung 2 kali 9 ditambah 5 kurangi 1 sama dengan 4 dikalikan bedanya 10. Maka diperoleh hasil 5 per 2 dikalikan 18 ditambah 40 sama dengan 5 per 2 dikalikan 58. Hasil dari 58 dikalikan 5 per 2 adalah 145. Jawaban yang C. Untuk soal nomor 21, ini adalah susunan dari huruf. Untuk mengerjakan soal ini saya tulis alfabet dulu. Seperti ini alfabetnya, harusnya ini sampai Z, tapi tempatnya nggak cukup, saya tulis sampai T aja, menyesuaikan opsi jawaban. Kita lihat polanya, A, B, C, A, B, C, kemudian G, H, I, G, H, I, kemudian M, N, O berarti. Habis itu, ini kan polanya naik 3 langkah, 3 langkah, berarti ini juga akan naik 3 langkah. Setelah naik 3 langkah, maka akan berada di posisi S. Maka jawabannya adalah O dan S. Jawaban yang D. Soal berikutnya, kamar motel yang terdiri dari 2 lantai dan 8 kamar. Kamar 1 sampai 4 berada di lantai 1. Dan kamar 5 sampai 8 ada di lantai 2. Dengan kamar nomor 5 di atas kamar nomor 1. Kamar motel tersebut akan disewa oleh 8 mahasiswa yang sedang liburan, yakni Andri, Baim, Cynthia, Dede, Edis, Vio, dan Gladys, dan Hari, dengan ketentuan sebagai berikut. Andri dan Baim selantai dengan jarak 2 kamar. Edis dan Vio karena seorang kekasih ingin selalu berdampingan. Cynthia tidak mau di lantai 2. Gladys dan Hari tidak selantai. Gladys tidak ingin di atas Andri atau Baim. Dede ingin menempati kamar nomor 6. Pertanyaan nomor 22, jika Hari ingin menempati kamar 2, maka yang menempati lantai 2 adalah, pertama kita buat susunan kamar dalam hotel tersebut. Seperti pada kotak ini, kamar nomor 1 di pojokan, dan kamar nomor 5 di atasnya nomor 1. Hari ada di kamar nomor 2, sini saya tulis H. Kemudian kita cocokkan pada pernyataan-pernyataan tersebut. Dede ingin menempati kamar nomor 6. Berarti ini Dede. Cynthia tidak mau di lantai 2. Maka Cynthia ada di bawah. Misalkan saya taruh di nomor 1. Andri dan Baim selantai dengan jarak 2 kamar. Dengan jarak 2 kamar berarti mereka harus ada di pojok-pojok sini. Misalkan Andri saya taruh di lantai 2, sini Andri, sini Baim. Sekarang yang belum mendapat kamar adalah Edis, Vio, dan Gladys. Edis sama Vio itu harus bersebelahan karena mereka pacaran. Saya taruh di sini, ini E, ini F. Maka yang nomor 7 ini Gladys. Dari penjabaran ini, maka di lantai 2 adalah Andri, Dede, Gladys, dan Baim. Jadi jawabannya adalah yang opsi yang C.
Untuk soal nomor 23, jika Cynthia tidak mau selantai dengan Vio, maka yang menempati kamar nomor 5 adalah: pertama, Vio saya hapus dulu dari sini karena tidak mau selantai dengan Cynthia. Karena Vio tidak di lantai 1, maka Edis pacarnya tidak akan di lantai 1 juga. Untuk Gladys sama Hari tidak selantai, berarti posisinya sudah benar, Gladys di atas, Hari di bawah. Untuk posisi Cynthia saya rubah, bukan di nomor 1. Cynthia saya tempatkan di nomor 3. Nomor 1 sama 4 saya ganti sebagai A dan B, Andri dan Baim, karena mereka harus terpisah 2 kamar. Jadi kamar nomor 5 saya hapus dulu, sama nomor 8. Dede menempati nomor 6, ini sudah tetap jawabannya di sini. Kemudian Edis sama Vio itu kan harus sebelahan terus. Ditaruh nomor 5 nggak mungkin, karena nggak bakal sebelahan, karena ada Dede di sampingnya. Maka Edis sama Vio saya taruh di nomor 7 dan 8. Sekarang posisi yang menempati nomor 5 adalah tinggal Gladys aja, berarti jawaban yang Gladys. Jawaban nomor 23 adalah yang menempati posisi kamar 5 adalah Gladys. Soal nomor 24, jika Cynthia ada di kamar 4, kemungkinan yang ada di bawah Dede adalah, ini saya hapus lagi, Cynthia ada di nomor 4, berarti posisi sini diisi Cynthia. Kalau sudah begini, berarti Andri sama Baim harus pindah, berarti mereka ada di atas. Andri saya taruh di nomor 5 dan Baim di nomor 8. Setelah ini yang mengisi nomor 7 nggak mungkin Edis, karena Edis itu harus selalu berdampingan dengan Vio. Maka yang mengisi nomor 7 kemungkinan saya misalkan Gladys. Terus Edis sama Vio itu selalu berdampingan. Jadi posisi Hari nggak mungkin di nomor 2. Jadi Hari saya pindah di nomor 3 atau 1. Saya pilih Hari di nomor 3 aja. Jadi untuk yang mengisi nomor 1 dan 2, Edis dan Vio, ini mereka saling bisa bertukar kamar karena kamar 1 dan 2 adalah bersebelahan. Jadi dari penjabaran ini yang di bawah Dede adalah bisa Edis, bisa Vio. Jawaban yang C. Soal model seperti ini emang susah karena kita harus perlu penalaran dan bisa mengira-ngira. Soal nomor 25, dalam sebuah kelas terdapat 30 siswa gemar kimia, 25 siswa gemar fisika, dan 18 siswa gemar keduanya. Banyak siswa dalam kelas tersebut adalah, ini merupakan diagram Venn. Yang sebelah kiri saya misalkan kimia, yang sebelah kanan adalah fisika. Cara mengerjakan soal ini kita patokannya dari yang suka keduanya dulu. Yang suka keduanya ada 18 orang. Kemudian yang suka kimia ada 30 dan yang suka fisika ada 25. Ingat, yang suka kimia 30 orang ini sudah termasuk dengan 18. Jadi yang suka kimia aja adalah 30 dikurangi 18 sama dengan 12. Begitu juga yang fisika. Yang suka fisika itu 25 sudah termasuk dengan 18 orang. Jadi yang suka fisika aja adalah 25 dikurangi 18 sama dengan 7. Maka jumlah siswa adalah 12 ditambah 18 ditambah 7. Hasilnya adalah 37. Jawaban yang D. Soal nomor 26. Diketahui A adalah bilangan prima antara 2 dan 14 dan B 3 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Maka A irisan B adalah, N ini adalah lambang dari irisan, kalau U lambang dari gabungan. Irisan itu apa? Irisan itu yang kena di dua-duanya, artinya yang kena di A dan B. Kita jabarkan untuk A. A ini bilangan prima antara 2 dan 14. Karena ada kata antara berarti 2 nggak ikut. Bilangan primanya adalah 3, 5, 7, 11, dan 13.
Sedangkan yang B adalah 3 bilangan kelipatan 3 yang pertama, berarti 3, 6, 9. Dari himpunan A dan B ini, yang ada dua-duanya di masing-masing A dan B adalah 3. Jadi, irisan antara A dan B adalah 3. Jawaban yang E. Nomor 27, dari 8 orang siswa kelas G akan dipilih pasangan untuk menjadi pengurus kelas. Berapakah banyak pasangan yang mungkin terjadi? Di sini untuk pengurus kelas kita nggak tahu urutannya. Jadi saya anggap urutannya ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Jadi ada 3. Karena kita urutannya nggak tahu, jadi kita pakai kombinasi. Berarti kombinasi 8C3. Hasilnya adalah 8 faktorial per 3 faktorial dikalikan 8 kurangi 3 faktorial. Maka hasilnya 8 faktorial per 3 faktorial dikalikan 5 faktorial. Kalau kita jabarkan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 3 faktorial dijabarkan 3 kali 2 kali 1 dikalikan 5 faktorial. 5 faktorialnya kita coret. 6 sama 3 kali 2 juga habis, kita coret. Maka hasilnya tinggal 8 kali 7 yaitu 56. Maka jawaban yang A. Soal nomor 28. Dalam sebuah kotak berisi kertas bertuliskan huruf-huruf dari A sampai N. Setiap kali pengambilan, kertas yang terpilih dimasukkan kembali ke kotaknya. Dalam 140 pengambilan, berarti frekuensi harapan yang terambil adalah. Pertama saya tulis dulu abjad dari A sampai N itu ada berapa totalnya untuk mencari semestanya. Untuk total abjad dari A sampai N itu ternyata berjumlah 14, maka ini sebagai semestanya atau NS-nya. Perintahnya adalah frekuensi harapan dari 140 pengambilan diharapkan keluar huruf vokal. Dari A sampai N itu ada berapa huruf vokal? 1, 2, 3. Ada 3 huruf vokal, maka NA-nya sama dengan 3. Untuk frekuensi harapan itu sama dengan F sama dengan peluang dikalikan banyaknya pengambilan. Untuk peluang adalah NA per NS, sehingga kita bisa tulis 3 per 14 dikalikan N-nya jumlah pengambilan yaitu 140. Hasilnya adalah 140 bagi 14 adalah 10 dikalikan 3 adalah 30. Jadi jawaban adalah 30, opsi yang D. Untuk soal nomor 29. Beberapa anggota DPR yang terhormat tidak jujur. Angelina Sendok adalah anggota DPR. Maka kesimpulannya adalah untuk opsi yang A, beberapa anggota DPR yang terhormat artis. Ini jelas salah karena di sini di pernyataan 1 maupun 2 nggak ada artis. B, Angelina Sendok sudah pasti tidak jujur. Belum tentu karena di sini anggota DPR yang tidak jujur itu beberapa. Jadi ada yang jujur, ada yang tidak. Semua anggota DPR yang terhormat tidak jujur, ini juga salah karena beberapa. Angelina Sendok pasti tidak terhormat, ini juga belum tentu. Tidak dapat diambil kesimpulan ya. Pernyataan ini tidak dapat diambil kesimpulan, berarti jawaban yang E. Untuk pembahasan kali ini, saya akhiri sampai nomor 29 saja. Di lain kesempatan akan segera saya buatkan video pembahasan dari soal-soal CPNS. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi semua dan saya ucapkan terima kasih.